Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat warga Magelang, selamat berjumpa dalam podcast musik Ngobrol seru dan asik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Saya Ica akan mengajak sobat sehat semuanya untuk ngobrol-ngobrol seru nih di episode ke-18 kali ini. Nah, di sini mungkin ada followers baru RSUD Merah Putih atau mungkin yang baru saja bergabung dan mungkin belum tahu di mana nih Rumah Sakit Merah Putih berada. Kami berada di Jalan Magelang Yogyakarta kilometer 5 Mertoyudan Magelang, dekat dengan lampu merah Blondo. Nah, untuk sobat sehat mungkin yang akan mengajukan pertanyaan boleh banget untuk ketik komentar aja di bawah, nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab, oke? Nah, saat ini Ica sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah psikolog klinis di klinik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Halo Ibu, apa kabar? Halo, iya selamat siang Mbak Ica. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah ya. Oke Bu, mungkin di sini masih banyak sobat sehat nih yang belum pernah melihat Ibu ya. Mungkin kita kenalan dulu ya Bu ya, karena boleh. Tak kenal maka tak sayang. Iya, betul Silahkan Mbak. memperkenalkan diri. Iya. Baik, selamat siang sobat sehat semua dimanapun berada ya. Saya Diah Nining, bisa dipanggil Diah atau Bu Nining itu ya. Saya berpraktek di Poliklinik Psikologi RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan saya berpraktik setiap hari dari Senin sampai Sabtu mulai jam 8. Gitu Mbak. Ica panggilnya Bu Diah itu ya? Oh ya, boleh Mbak. Oke. Nah, sobat sehat di sini ada yang sedang hamil atau sedang menanti kelahiran nih, sebentar lagi mau melahirkan anak yang ditunggu-tunggu ya. Nah, menjadi seorang ibu itu sepertinya merupakan hal yang diidam-idamkan ya Bu ya, untuk benar, orang yang sudah menikah ya tentunya. Nah, tapi ternyata beberapa ibu hamil ini mengalami hal yang tidak diinginkan. Maksudnya ada mungkin yang ibu hamil tapi merasa was-was gitu. Apakah nanti bisa menjadi ibu yang baik gitu ya? Kemudian mungkin merasakan trauma di masa lalu saat menjadi seorang anak tapi tidak diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian beberapa kendala ibu saat hamil itu juga pasti dirasakan ya Bu oleh sebagian perempuan yang hamil. Contohnya mungkin kalau tidur gak enak, mau terlentang susah, mau tengkurap gak bisa, kemudian sakit pinggang gitu ya Bu, encok. Terus berharap setelah melahirkan itu bisa bernafas lebih lega. Tapi ternyata kok setelah melahirkan ada beberapa hal yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya Bu. Benar, ya. Terus mungkin ada kendala menyusui dan lain sebagainya ya Bu ya. Kemudian mungkin tadinya menginginkan melahirkan normal tapi ternyata ada beberapa hal yang mengharuskan untuk dioperasi sesar seperti itu ya Bu. Terus ternyata juga mungkin lingkungan yang tidak mendukung ada ya Bu ya. Benar, iya. Terus bisa juga mungkin kita kenal dengan istilah baby blues ya Bu. Atau mungkin ada juga istilah postpartum depression ya Bu. Iya, ada Mbak. Kita bahas ini lebih dalam ya Bu nih. Boleh, iya. Bu Diah. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan baby blues atau postpartum depression itu? Iya. Jadi baby blues syndrome ya. Atau postpartum depression. Ya, depresi ini. Nah, baby blues ini sebenarnya hal yang normal atau alami ya, yang dialami oleh setiap ibu yang melahirkan gitu ya. Jadi sifatnya alami karena dia memang disebabkan oleh perubahan hormon, utamanya dari itu nih. Jadi setiap ibu yang habis bersalin bisa mengalami gejala-gejala seperti itu, di mana dia akan merasakan sedih, cemas, kemudian sensitif ya, mungkin jadi mudah marah gitu ya, merasa galau atau merasa kurang mengerti apa sih yang dirasakan gitu, kenapa aku jadi seperti ini gitu ya, bisa jadi seperti itu, kayak jet lag gitu ya. Iya, bisa seperti itu Mbak. Jadi memang ini efek dari perubahan hormon yang tadinya habis
habis mengandung ya, kemudian melahirkan, tentunya hormon-hormonnya akan berubah, dan hormon itu mengandung hormon yang mempengaruhi suasana hati gitu ya. Jadi memang secara biologisnya ada pengaruh, membawa pengaruh ke perasaan gitu, Mbak. Gitu. Kalau bedanya dengan postpartum depresi atau depresi pasca melahirkan itu apa, Bu? Nah, kalau postpartum depresi atau depresi setelah melahirkan ini sebenarnya kelanjutan dari baby blues, Mbak. Cuma harinya lebih panjang gitu ya, jangka waktunya lebih lama. Jadi kalau baby blues sendiri mungkin rentang waktunya bisa diketahui atau bisa dilihat sejak hari kedua sampai hari ke-14 ya mungkin. Nah, jika lebih dari itu kan lebih frekuensinya lebih lama, lebih banyak ya. Nah, itu bisa sudah digolongkan ke depresi gitu ya, postpartum depresi. Jadi intensitasnya lebih banyak dan gangguannya mungkin lebih berat lagi, rumitnya. Jadi penanganannya memang berbeda juga, Mbak, nantinya gitu. Berarti baby blues itu masih awal-awal setelah melahirkan, kemudian mungkin tidak tertangani dengan baik atau nggak bisa healing penderitanya, kemudian lama-lama bisa menjadi depresi. Iya, benar, Mbak, bisa berkembang sampai ke depresi gitu ya, baby bluesnya. Oke, gitu. Nah, itu tadi ya Sobat Sehat, bisa dibedakan. Jadi mungkin kalau ada mungkin pernah tahu ini orang habis melahirkan kok perasaannya seperti aneh gitu ya, kelihatannya aneh, kok kayak sedih, cemas, terus sering menangis mungkin ya, kemudian kok berlangsung lama. Nah, ini bisa dilihat apakah 2 minggu atau masalahnya itu 2 minggu atau lebih dari itu. Jadi mungkin di sini Sobat Sehat juga bisa mengidentifikasinya ya. Kemudian Ibu, kalau untuk ciri-ciri dari baby blues ini tuh apa sih, Bu? Iya, Mbak. Kalau ciri-ciri baby blues yang utamanya ada perasaan sedih gitu ya, perasaan sedih yang menyelimuti gitu ya. Jadi merasa tidak berdaya, juga ada ya merasa khawatir, merasa cemas, sampai mungkin menangis ya. Tanpa kadang nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba pengen menangis gitu ya. Kemudian merasa kadang hopeless ya, merasa aku gak mampu nih jadi ibu gitu ya mungkin. Nah, kemudian merasa kehilangan diri sendiri bisa juga gitu ya. Nah, ini semua dampak dari hormon tadi, Mbak. Juga sebenarnya dari kemampuan adaptasi gitu ya, kemampuan adaptasi seseorang gitu ya, atau seorang ibu hamil yang setelah melahirkan mungkin beda-beda ya antara satu dan yang lain, dan ini berpengaruh juga ke gejala yang terjadi juga, gejala baby bluesnya gitu ya. Mungkin kadang karena tidak setiap ibu yang habis melahirkan mengalami baby blues juga ya, tapi sebagian besar bisa mengalami ini gitu ya, begitu, Mbak. Berarti tergantung dari orangnya masing-masing juga ya, iya, Bu. Terkadang benar, mungkin beberapa orang dia sama-sama baby blues tapi yang kita lihat itu beda-beda gitu ya, yang dialami oleh ibu tersebut gitu. Iya, gejalanya bisa beda gitu ya yang ditampakkan. Benar. Tapi sebagian besar, kebanyakan mungkin mereka sedih, cemas, sering menangis, terus bimbang gitu ya dengan keadaannya setelah melahirkan gitu. Nah, kalau sebab-sebab ibu pasca melahirkan itu terkena baby blues apa sih, Bu? Selain dari hormonal tadi. Oh ya, sebab-sebabnya ini sebenarnya banyak sekali, Mbak, faktornya ya. Jadi kalau dari sisi sisi ibu sendiri atau internal gitu ya, banyak faktornya. Misalnya dari usia ibu yang masih muda gitu ya, dari sisi usia. Jika itu sebuah kelahiran yang masih muda, seorang ibu mungkin remaja, atau mungkin dia melahirkan karena menikahnya karena dijodohkan gitu ya, atau mungkin korban perkosaan gitu ya, kadang ada seperti itu, Mbak. Nah, itu
sudah beresiko gitu ya akan mengalami baby blues karena dia hamilnya tidak siap juga gitu ya. Itu dari sisi usia, kemudian dari faktor pengetahuan juga gitu ya. Dari pengetahuan misalnya akan beda seorang ibu yang sudah siap atau sudah mengetahui bahwa ibu hamil itu nanti akan mengalami perubahan-perubahan secara fisik, secara emosi juga. Kemudian setelah melahirkan pun lebih-lebih lagi gitu ya. Ada peran yang akan bertambah gitu ya sebagai ibu. Kemudian dia juga akan mengalami rutinitas yang beda mungkin ya. Ada waktu menyusui gitu ya, atau mungkin jika dia tadinya merasa kebebasan itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya tentunya. Nah, dengan adanya bayi kan kayak terikat ya, harus ada waktu menyusui, harus mengganti popok, ketika menangis harus digendong gitu. Nah, hal seperti itu jika tidak disiapkan memang bisa adaptasinya mungkin ya agak kaget gitu, bisa gitu nih. Jadi dari sisi pengetahuan seperti itu, Mbak. Kalau dari sisi lainnya ada lagi nggak, Bu? Oh iya, dari sisi lain misalnya dari ini Mbak, yang utama dari support ya, dari support lingkungan ya, ada dari suami terutama di sini ya. Jika suami tidak sepemahaman atau belum punyai pengetahuan yang penting gitu ya untuk bisa menemani ibu yang habis melahirkan atau memiliki bayi, atau dia sebenarnya punya tanggung jawab ya, peran sebagai ayah. Nah ini kan supportnya mungkin belum ada gitu ya, tetapi jika sudah memiliki ya, setidaknya punya pengetahuan seperti itu, dia tentu akan bisa berempati ya dengan istri yang kerepotan, yang baru melahirkan, dan bisa mendukung gitu ya hal-hal yang dibutuhkan oleh istri. Demikian juga tidak hanya ayah ya, mungkin jika di keluarga itu masih ada orang tua mungkin ya, ayah ibunya atau mungkin mertua, itu juga bisa menjadi support atau faktor ya Mbak, nanti menjadi baby blues atau enggak ya. Kadang bisa jadi tinggal dengan orang tua atau mertua malah menjadi masalah juga jika tidak ada kecocokan gitu ya Mbak ya. Tapi harapannya tentu lingkungan keluarga bisa menjadi pendukung gitu, untuk membantu ibu yang baru melahirkan ya Bu ya, karena pasti kalau melahirkan itu udah capek ya Bu, benar, sakit iya ya, walaupun setelah melihat bayinya itu jadi wah seneng gitu, tapi mungkin pemulihan tubuh juga butuh waktu ya Bu ya, dan itu juga pasti membutuhkan pertolongan lah ya, walaupun mungkin kiranya seorang ibu itu pasti bisa melakukan segalanya gitu ya. Terus kalau misalkan ibu nih ada baby blues itu, apakah bisa kelihatan Bu dari ibu itu hamil, masih waktu hamil? Sejak hamil gitu ya maksudnya ya. Sebenarnya bisa Mbak, bisa dilihat, walaupun kalau secara arti itu baby blues itu setelah lahir ya, gejala-gejalanya setelah bersalin bisa terlihat, tapi itu juga bisa dideteksi atau bisa dilihat ketika hamil gitu ya. Misalnya jika seorang ibu punya riwayat gangguan kesehatan mental gitu ya, misalnya sebelumnya dia memang mudah cemas gitu ya, atau bipolar, atau memang pernah depresi, atau dalam lingkungan keluarganya mungkin ada masalah gitu ya dengan suaminya mungkin, atau dengan lingkungan yang di rumah siapa, mungkin mertua ya, kadang yang biasanya terjadi seperti itu. Nah itu bisa pas hamil, selama hamilnya aja sudah gitu ya, sudah mungkin si ibu merasa tidak nyaman di situ dengan siapa orang yang terdekat di situ yang menjadi sumber masalahnya gitu, bisa tampak di situ ya. Berarti dari kehamilan pun sebenarnya sudah bisa mendeteksi ya Bu? Iya benar Mbak. Kita mungkin sebagai ibu hamil juga bisa
mengidentifikasi sendiri ya, apakah nanti aku saat melahirkan itu bisa terkena baby blues gitu ya, karena dulu saya juga gitu Bu, kayaknya aku nggak bakal baby blues nih gitu, karena aku happy aja nih waktu hamil, waktu menjalani hari-hari selama kehamilan itu seneng gitu, dan merasa oh nggak akan baby blues karena aku pasti bisa, aku udah punya pengetahuan yang cukup nih, aku udah siap jadi ibu gitu. Tapi ternyata pas lahir, oh kok kayak gini ya gitu, dan itu memang nggak bisa diprediksi juga ya Bu, cuman karena kalau sudah hamil sudah mengalami apa ya, kayak kendala-kendala itu juga malah bisa memperparah keadaan depresinya atau baby bluesnya waktu setelah melahirkan ya Bu ya. Oke. Nah ini nanti sobat sehat bisa mengidentifikasi diri ya, apakah kiranya nanti saat melahirkan, setelah melahirkan akan terkena baby blues gitu. Bisa dilihat kondisinya saat ini saat sedang hamil, dan kalau mungkin saat ini merasa sudah seperti itu, sedih gitu ya Bu, bisa ditekan ya Bu ya, maksudnya bisa diredakan supaya nanti lebih ringan lah kalau mengalami baby blues gitu ya Bu. Selama hamil ya, misalnya pas hamil bisa dideteksi, bisa segera mencari sumbernya apa, nanti bisa dicari solusinya gitu Mbak, harapannya. Gitu ya, sobat sehat. Oke. Berarti orang-orang yang tadi itu bisa beresiko terkena baby blues, mungkin yang satunya happy mungkin ya, dari hamil kayak saya tadi, waktu hamil happy, terus yang satunya hamil sudah tidak happy, kemudian sama-sama kena baby blues, yang lebih parah yang terkena yang dari hamil sudah tidak merasa happy tadi ya Bu. Iya. Nah biasanya kalau baby blues ini Bu, yang paling parah tuh sampai seperti apa sih Bu? Oke Mbak, nah kalau baby blues yang paling parah memang kemudian menjelang ke depresi ya, depresi setelah melahirkan. Jadi kalau baby blues sendiri kan sebenarnya masih taraf ringan ya, tetapi tadi kalau melihat dari rentang waktu setelah hari ke-14, nah itu mungkin intensitasnya semakin tinggi tuh. Nah kalau di hari ke menjelang batas itu nanti kok masih terlihat ibu itu cemas, belum bisa mengendalikan, atau mungkin support sistemnya juga tidak ada ya, jadi ibu ini semakin sedihnya berkepanjangan, semakin sering menangis, atau mungkin sampai ke gangguan tidur gitu ya. Nah yang paling perlu diawasi jika kemudian ibu sampai mengabaikan bayinya gitu ya. Misalnya bayi menangis gitu ya, tapi ibu tidak tergerak untuk menggendong, atau dia tidak mau menyusui gitu ya, atau bahkan marah gitu ya jika bayinya menangis gitu ya, merasa repot, merasa direpotkan gitu ya. Nah ini kan berbahaya, bahkan nanti bisa sampai menyakiti bayi gitu ya Mbak. Itu yang ya bisa yang sampai seperti itu. Ini kan berarti udah perlu banget pengobatan gitu nih. Seperti itu Mbak. Oke, berarti paling parah itu bisa sampai nggak mau ngurusin anaknya gitu ya Bu ya. Bisa sampai menyakiti anaknya, padahal kan itu anak yang dulu diidam-idamkan ya, tapi ternyata mengalami baby blues dan adiknya yang kena nih gitu. Nah kalau selain itu Bu, selain nggak mau ngurusin, terus dampak lainnya yang bisa ditimbulkan ke bayinya apa Bu? Dampak lainnya yang bisa dialami oleh bayi ya jika ibu mengalami baby blues ya Mbak ya. Nah yang utamanya tidak ada ikatan emosi ya yang kuat antara ibu dan bayi gitu ya, karena bayi itu masih kecil dan sebenarnya dia sensitif ya, walaupun kayaknya tidak belum ngerti, tapi sebenarnya dia menangkap ya sinyal-sinyal, apalagi itu ibunya sendiri gitu, dan dia akan bisa merasakan
seorang ibunya itu dalam keadaan cemas atau dia tenang atau dia bahagia, itu anak bisa merasakan dan bisa merespon gitu. hal yang sama juga gitu ya. Jadi Berarti merasakan kalau ibu sedih, adiknya juga sedih gitu, Bu? iya gitu ya. Jadi seperti itu Mbak, efeknya ya. Dan tentunya ini jika berkepanjangan juga berdampak ke kognisi anak ya. Kemudian juga ke perilaku, emosi perilakunya nantinya gitu ya. Kalau hal ini berkepanjangan tidak segera ditangani, dampak panjangnya bisa sampai seperti itu gitu ya. Makanya hal ini penting sekali gitu ya, terutama pas masa-masa menyusui ya Mbak ya. Masa menyusui kan memang penting sekali ya. Di situ akan terjadi ikatan emosi yang kuat. Si anak membutuhkan, si ibu juga sebenarnya dia dengan menyusui itu kan senang gitu ya, bisa sehat juga mentalnya gitu ya, dengan memeluk bayi, merasa anak membutuhkan dirinya gitu, sebenarnya juga bisa membuat mentalnya lebih sehat gitu Mbak. Ya. Nah, itu tadi beberapa sobat sehat, beberapa akibat ya jika sampai seorang ibu itu terkena baby blues, apalagi baby blues yang sudah parah hingga depresi. Nah, lalu apa nih Ibu yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang sedang hamil nih saat ini, kemudian nanti setelah melahirkan, apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari baby blues? Oke Mbak. Nah, benar Mbak, benar ya, bisa kita melakukan upaya-upaya nih untuk bisa menghindari terjadinya baby blues ini. Nah, yang pertama tentunya sebelum melahirkan ya, ibu bisa mengupdate atau mencari ilmunya gitu ya. Seperti apa sih kalau melahirkan atau punya peran baru sebagai ibu gitu ya, karena itu penting ya untuk mengantisipasi nanti tanggung jawab baru yang akan diembannya gitu ya, karena tentu perubahan-perubahan yang terjadi itu harus disiapkan gitu ya, disiapkan supaya tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, ibu-ibu muda bisa sejak sekarang mulai mencari ya. Kadang zaman sekarang banyak sekali Mbak, kursus-kursus juga ya. Kursus-kursus ibu, dan itu disediakan ibu dan ayahnya gitu ya. Saya pernah mendengar seperti itu. Jadi masing kelas hamil iya, sampai ke ini Mbak, ke merawat bayi, mengganti popok, mungkin memandikan. Jadi ini hal yang baik, bisa diikuti juga gitu ya, untuk menambah kesiapan ya orang tua menghadapi bayi yang baru lahir gitu Mbak. Oke, itu kalau untuk dari segi pengetahuannya Bu. Selain itu ada lagi Bu yang harus dilakukan untuk pencegahan baby blues? Oh iya, untuk pencegahan baby blues tentunya tadi sebelumnya ya Mbak ya, sebelum kita perlu untuk persiapan dan ilmu-ilmu. Nah, kemudian jika memang sesudahnya ya terjadi baby blues atau masa-masa gitu ya, masa-masa nifas itu rentan gitu ya terjadi baby blues, dan ini penting gitu ya untuk dilakukan upaya-upaya juga gitu ya. Misalnya yang utama dari lingkungannya, terutama suami gitu ya, suami ya. Di sini orang yang paling dekat dengan istri gitu ya. Kita bisa menyampaikan, mengkomunikasikan jika memang ibu merasa kerepotan dengan bayinya, atau merasakan kecemasan atau merasa tidak nyaman gitu ya dengan dirinya. Ibu bisa menceritakan apapun sebenarnya gitu ya ke suami. Kemudian juga minta bantuan ke orang sekitar bisa juga gitu ya, dengan orang tua, mertua, orang tua bisa juga, atau mungkin ke Mbak, pembantu bisa juga ya, misalnya. Jadi ini menghindari kelelahan, kecapean ya, supaya ibu bisa punya waktu untuk istirahat juga gitu ya. Ini juga penting ya, me time. Di sela-sela kesibukan tetap ibu juga perlu untuk
istirahat Dirinya gitu ya, sendiri, atau ya. memperhatikan diri sendiri gitu ya, sehingga ini kayak ngecas lagi gitu ya, tadinya udah capek setiap saat sama bayi, tapi juga perlu waktu untuk me time, merawat diri mungkin, atau sesekali berjalan-jalan keluar dengan suami gitu ya. Nah itu bisa gitu ya untuk mengurangi gejala baby blues gitu ya Mbak ya, seperti Oke. itu. Kadang juga kalau jadi ibu itu apa-apa kan ibu, apa-apa ibu kita juga waktu jadi anak kecil dulu tanyanya ke ayah, ya ibu mana gitu. Ya. Nah, terus mau sekedar makan aja atau mandi aja tuh kayak merasa ada yang ngintilin gitu loh. Betul. Kayak nggak nyaman gitu. Padahal Iya. setelah melahirkan itu butuh juga waktu untuk istirahat ya Bu ya. Benar Mbak. Nah, kalau untuk orang lain nih Bu, yang mungkin sebagai suami ya, atau sebagai orang tua, atau sebagai mertua, atau sebagai teman atau tetangga nih Bu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah para ibu hamil, ibu yang akan melahirkan nanti ya, kena baby blues? Baik Mbak, jadi ini sebagai orang lain ya, orang lain itu bisa teman ya, teman atau saudara gitu ya, atau mungkin tetanggaan gitu. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan supaya mendukung ibu tidak menjadi baby blues, misalnya dengan mengerti dulu gitu ya, mengerti bahwa si ibu ini dalam posisi habis melahirkan, dan mengerti bahwa situasinya repot gitu bisa ya, terus mungkin ada hal-hal yang dia pendam. Nah itu bisa dengan berempati tadi ya, pertama berempati, kemudian bisa menawarkan bantuan nih Mbak, jika kita atau siapapun tadi ya temannya melihat ibu ini kayaknya repot, bisa dengan menawarkan bantuan gitu ya. Apa toh yang bisa aku bantu misalnya kayak gitu ya, kamu butuh bantuan apa gitu, atau misalnya tidak harus dengan bantuan, bisa dengan mendengarkan gitu ya, mendengarkan keluh kesahnya gitu ya, tapi tentunya tidak usah dengan membanding-bandingkan misalnya ya, atau menghakimi gitu ya. Jadi karena masing-masing orang punya kemampuan yang beda ya. Kadang tanpa kita sadari ya, mungkin ya pas menengok teman kita jadi cerita, oh aku dulu gini kok bisa gitu ya, tanpa kita sadari. Jadi ibu yang sedang kita kunjungi bisa jadi dia merasa jadi dibanding-bandingkan, kok aku jelek banget gitu ya, dia bisa segalanya aku nggak bisa. Nah itu Mbak yang perlu diperhatikan ya, jadi sangat berhati-hati gitu ya dalam berkata-kata. Betul. Oke, karena iya sih Bu, kan juga kadang ini ya, kalau di kampung nih ya, biasanya udah lahiran itu banyak yang ingin jenguk gitu. Betul Mbak. Tapi bahasanya itu tilek bayi, bukan tilek ibu melahirkan. Jadi waktu datang itu kayak semua orang tuh berfokus pada bayinya, padahal di situ yang kalau bayi pasti diurusin ibunya, tapi yang membutuhkan support itu kan si ibu ini ya Bu, gitu. Jadi malah apa-apa yang ditanyain tentang bayinya. Terus ada tuh beberapa video ya Bu, mungkin setelah melahirkan orang-orang tuh pada fokus ke bayinya, tapi ada seseorang atau anak kecil itu dia melahirkan anak kedua Bu ceritanya. Nah anak pertamanya itu langsung ke ibunya, ibu gimana keadaannya, ibu sakit ya, ibu aku bisa apa biar ibu cepat sembuh, kayak gitu Bu. Gitu, jadi iya. di video itu tuh kayak wah ini udah tahu nih yang harus diperhatikan tuh ibunya dulu gitu, karena yang kayak merasa kesakitan kan benar. ibunya. Iya benar Mbak, itu memang perlu ya untuk ibu mendapatkan perhatian juga, mendapatkan empati juga gitu ya. Jadi tidak hanya bayi yang diperhatikan sebenarnya ya, karena ibu butuh juga perhatian atau apa Mbak,
menanyakan kabarnya seperti apa, atau misalnya ada sakit atau perasaan yang tidak nyaman, itu sebenarnya ibu lebih butuh dalam hal itunya juga gitu ya. Mungkin juga sebagian ibu kayak merasa ini Bu, kalau banyak cerita, banyak ngeluh gitu ya, itu kayak dihakimi duluan. Kamu kok nggak bersyukur gitu. Kamu udah punya anak nih, orang lain ada yang masih menginginkan dan masih berjuang, tapi kamu kok udah banyak mengeluh kayak gitu loh Bu. Jadi kadang kan ibu itu jadi mau cerita, ternyata salah di tempat untuk ceritanya, terus dihakimi seperti itu, jadi malah apa-apa dipendam sendiri gitu ya Bu. Jadi malah pentingnya juga untuk mengidentifikasi support system tadi ya Bu ya, di awal. Kira-kira mana nih yang bisa aku pilih untuk sebagai tempat cerita selain suami gitu ya Bu ya. Benar Mbak, itu penting sekali ya, karena jangan sampai salah pilih mencari support system ya, malah semakin menjadi cemas gitu ya, atau semakin galau gitu ya. Nah, sebaiknya bisa melihat atau mencari teman atau siapapun yang dianggap tepat gitu, yang bisa dipercaya, begitu Mbak. Nah, kalau selain itu untuk pencegahan baby blues ya Bu. Tapi kalau ternyata ada orang yang sudah kita ketahui itu kayaknya dia itu ada depresi pasca melahirkan Bu. Nah, sebagai orang lain apa yang bisa kita lakukan Bu? Mungkin kita mau membantu gitu. Iya, benar Mbak. Kalau memang baby blues ini kemudian berkepanjangan dan menunjukkan tanda-tanda depresi ya, memang sebaiknya kita menyarankan ya untuk dibawa ke ahlinya ya, dokter jiwa atau ke psikolog gitu ya. Dan itu nanti akan mendapatkan penanganan lebih lanjut gitu ya Mbak, karena depresi memang lebih membutuhkan obat juga gitu ya, selain dari support yang baik gitu. Oke, berarti memang harus ditangani langsung oleh ahlinya ya Bu. Iya, benar Mbak. Kadang kan gini Bu, diruqyah ke Pak Kiai gitu ya mungkin ya. Padahal kan sebenarnya kalau ada masalah mental itu memang harus ditangani oleh ahlinya ya Bu ya. Iya, benar Mbak. Nah, kalau ibu ini Bu sudah seorang ibu sudah menyadari, kan kadang ada yang nggak sadar ya Bu kalau dia tuh kena baby blues atau depresi gitu. Nah, kalau dia sudah menyadari, oh kok aku tuh kayaknya aneh ya, aku nggak baik-baik aja nih, kok bayiku aku malah jadi nggak ngurusin bayiku nih, aku kok sering nangis kayak gitu, yang bisa dia lakukan apa Bu? Sudah menyadari ya. Itu baby blues. Oh iya, kalau udah menyadari ya, atau dia memperkirakan mungkin aku baby blues nih gitu ya. Nah, itu memang sebaiknya bisa mencari pertolongan gitu ya. Bisa mungkin kalau belum berkesempatan ke dokter, bisa aja mencari teman-teman atau support sistemnya tadi gitu ya, untuk menceritakan, untuk menyampaikan pertolongan, dia kerepotan dalam apa gitu ya. Itu di tahap yang pertama. Kemudian jika memang dirasakan dia tidak menemukan solusi, nah itu bisa berlanjut ke psikiater atau ke psikolog gitu ya, yang bisa lebih lanjut gitu ya untuk penanganannya gitu Mbak. Oke, nah itu sobat sehat ya, mungkin nanti suatu saat sobat sehat mungkin sudah melahirkan atau mengalami kejadian ini, bisa untuk mencari pertolongan ya Bu. Benar. Ya, dengan support sistemnya atau langsung ke ahlinya gitu, ke bagian kesehatannya, psikolog atau psikiater gitu. Oke, nah kalau sobat sehat mau mengkonsultasikan dirinya gitu Bu, untuk mencari solusi yang tepat bagaimana kondisi baby bluesnya ini dan penanganannya, bisa ke RSUD Merah Putih Bu? Bisa Mbak, bisa sekali ya sobat sehat yang
nanti merasakan gejala-gejala baby blues bisa segera datang juga ke poli kami ya, poli psikologi RSUD Merah Putih gitu ya. Kita berprakteknya setiap hari. Gitu, Mbak. Dari jam 8. Jam 8. Jadi pagi ya, terus ya, pagi Bu, terus ya. Okay. Nah, mungkin juga kan karena beberapa ibu itu nggak menyadari dan merasa bisa untuk merawat bayi gitu, padahal merasa dirinya ternyata kesulitan gitu. Benar. Ya, Bu. Dan beberapa orang tuh juga kadang merasa nggak takut untuk bercerita itu tadi ya, Bu, ya. Jadi mencari pertolongan itu juga takut gitu, karena dipikirnya orang gila gitu ya, Bu. Padahal kan bukan seperti itu, karena kan kesehatan mental itu memang penting ya, apalagi sebagai seorang ibu. Apa-apa yang dicari ibu gitu ya. Jadi kalau ibunya nggak merasa bahagia, tentu untuk merawat bayinya juga nggak bagus ya, Bu. Bagus nanti ya buat anaknya atau Mbak. Jadi kebahagiaan istri itu penting untuk kebahagiaan keluarga. Iya, benar sekali. Betul. Nah, kemudian nih, Bu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oh iya, baik, Mbak. Oke, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya dari Sobat Sehat. Semuanya ada berapa ya? Lumayan lah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, Bu, dari Kaizan. Apa dampak baby blues ke bayi, Bu? Oh, ini yang tadi. Oh iya. Mungkin bisa diulang kembali. Langsung dijawab, Mbak? Boleh. Oh iya. Ini ke Mas Kaizan apa, Mbak ya? Oh iya. Oke. Baik, dengan pertanyaannya apakah dampak baby blues ke bayi ya? Nah, tentunya dampaknya sangat besar ya, karena baby blues ini terjadi di masa-masa penting ya, untuk sebenarnya bisa dekat dengan bayi gitu ya, atau ikatan emosi itu akan bisa berawal dari sini gitu ya, misalnya dari proses menyusui gitu ya. Nah, jika baby blues ini kemudian dialami, nah nanti dampaknya tentu seperti ikatan emosi kurang kuat gitu ya, atau hubungan emosinya menjadi tidak baik gitu ya antara ibu dan bayi gitu. Nah, kemudian secara jangka panjangnya bisa secara kognitif bisa terganggu, kemudian juga anak bisa mengalami gangguan emosi gitu ya, karena tidak mendapatkan kenyamanan di saat-saat pertama gitu ya. Nah, itu hal yang penting, yang mendasar gitu ya buat bayi untuk bisa punya emosi yang bagus gitu ya, Mbak. Itu didapatkan benar-benar dari awal gitu ya. Jadi penting sekali, maka mari Sobat Sehat dimanapun bisa ya untuk segera memverifikasi atau mengidentifikasi gitu ya dengan adanya baby blues ini, supaya bisa segera ditangani gitu. Karena juga masa emas itu 1000 hari pertama ya, dari waktu hamil sudah melahirkan sampai usia anak 2 tahun. 2 tahun, kalau benar, Mbak. Waktu kelahiran pertama itu nggak dirawat dengan benar, nggak disusui misalkan dengan benar, juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Iya. Nah, untuk berikutnya nih, Bu, dari Arianisa. Apakah pada kehamilan yang tidak diinginkan sudah pasti terkena baby blues? Mungkin di sini kehamilan yang tidak diinginkan itu beberapa hal masih banyak ya, Bu. Kayak apa tadi yang korban perkosaan mungkin ya, kemudian ada kehamilan yang tidak direncanakan, sudah menikah tapi belum siap ternyata ibunya, atau mungkin punya anak masih kecil ternyata hamil lagi, itu kan kadang juga nggak diinginkan ya pas awal. Benar ya. Nah, jadi ini berarti ini kehamilan tidak diinginkan itu bisa bermacam-macam ya tadi ya. Nah, benar sekali ya. Jadi pada kehamilan yang tidak diinginkan, apapun itu, misalnya dia jadi korban pelecehan bisa ya, atau memang belum siap, itu sebenarnya beresiko gitu ya, beresiko untuk
terkena baby blues ini gitu ya, karena ada faktor ketidaksiapan tadi ya. Ketidaksiapan ini kan tentunya ketika bayi lahir atau sebelum bayi lahir pun sudah merasa aku belum siap nih gitu ya, belum pengen punya bayi, kenapa harus punya bayi. Jadi kayak gitu Mbak, pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya menyesali atau kecewa gitu ya. Nah ini bisa beresiko gitu ya, beresiko untuk mengalami baby blues ya, kecuali nanti di proses kehamilan kemudian bisa tuh untuk memanajemen ya, mungkin perasaannya, emosinya, pikirannya bisa kemudian diatur untuk lebih, oh iya nih kenapa kemudian ada bayi. Kadang bisa juga ya Mbak, misalnya di kejadian sudah KB gitu ya, tapi kok tetap masih hamil gitu ya. Nah, itu faktor yang memang di luar ya, di luar yang kita inginkan, tapi tetap ada bayi. Nah ini kan berarti perlu gitu ya untuk mengatur lagi emosinya, mengatur pikirannya gitu ya, supaya bisa selaras dan pas bayinya memang sudah dilahirkan nanti baby bluesnya bisa lebih dikendalikan lagi begitu Mbak. Itu tadi ya, sobat sehat. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya dari Bukan Siska Kun. Apabila kelahiran pertama tidak mengalami baby blues, apakah kelahiran berikutnya bisa mengalami baby blues? Oh iya, memang kebanyakan baby blues ini terjadi pada kelahiran baru ya, atau ibu yang baru gitu ya, anak pertama gitu ya, yang mungkin pengalamannya belum ada. Nah, baby blues ini walaupun tadi kebanyakan terjadi di new mom ya, tapi sebenarnya juga memungkinkan untuk terjadi pada kelahiran yang berikutnya gitu ya. Kadang tergantung dari ini Mbak, sebenarnya faktor ibu bisa ya, faktor ibu ini apakah dia siap atau enggak dengan kelahiran berikutnya, ataukah dia ada masalah mungkin dengan suami atau masalah rumah tangga ya yang menyertai kelahiran kedua misalnya. Nah itu bisa juga membuat baby blues, atau pas lahir bayinya mungkin mengalami masalah. Itu banyak faktor dan bisa terjadi gitu ya, tidak hanya di kelahiran yang pertama gitu. Karena tadi di awal juga sebagian besar ya Bu ya mengalami baby blues gitu. Iya benar Mbak, mungkin sebelumnya itu sudah siap gitu ya. Benar. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya kalau dulu waktu kelahiran pertama baik-baik saja, ternyata kelahiran berikutnya juga baik-baik saja, itu belum tentu gitu, karena setiap orang beda-beda ya mengalami kelahirannya itu. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu, bagaimana cara mengatasi suami yang nggak mau tahu urusan rumah tangga dan anak? Kemudian taunya cuman kewajiban suami adalah mencari uang, jadi kita sebagai istri suka uring-uringan. Gitu ya. Ini prihatin sekali ya kalau masih suami melakukan seperti ini ya. Nah mungkin suami ini belum mau mengurusi rumah atau ikut membantu mengurus anak, karena bisa jadi belum menyadari gitu ya, belum menyadari bahwa sebenarnya seorang ibu itu juga butuh dibantu, butuh diperhatikan, dan tidak hanya sekedar cari uang gitu ya. Peran ayah tidak hanya mencari uang saja gitu ya, tapi juga sebagai pasangan atau sebagai suami. Nah ini kan juga mencukupi tidak hanya nafkah aja gitu ya, tapi juga dari sisi emosinya, gimana biar istri bisa tetap tenang juga pas merawat bayinya gitu ya. Nah jika hal ini masih terjadi, memang sebaiknya bisa dikomunikasikan gitu ya Mbak ya, karena nggak mungkin suami akan tahu kalau kita hanya mengharap atau menunggu gitu ya.
mengkode-kode gitu. Komunikasikan dengan baik juga ya Bu, ya. Iya, Karena kalau mungkin takut gitu. Iya benar. Jadi perlu ya dicari waktu yang pas untuk bisa menyampaikan ke suami. Mungkin pas suami sudah istirahat dari pulang atau di suasana yang santai, yang pas happy gitu ya. Nah itu perasaan suami mungkin lebih siap juga jika istri mau menyampaikan sesuatu gitu. Itu bisa dikomunikasikan ya. Nah kalau ternyata mungkin Bu sudah mencoba mengkomunikasikan sendiri tapi belum berhasil, bisa dijadikan ada orang ketiga yang membantu untuk pengkomunikasian itu nggak? Bisa aja Mbak dengan orang ketiga ya. Bisa dari yang dipercaya bisa yang dipercaya, yang memang mengenal keduanya juga ya, mengenal suami juga istri. Nah itu bisa diminta tolong gitu ya untuk menjembatani gitu ya. Dan bisa saja jika memang kok harus dengan orang ketiga ini, misalnya dia sosok yang memang disegani dari suami, bisa juga gitu ya, nanti suami akan terbuka hatinya gitu ya Mbak ya. Yang penting memilih orang ketiganya ini tentu yang tepat gitu ya. Mungkin juga si ayah ini berperilaku seperti itu tuh karena mungkin role modelnya juga seperti itu kali ya Bu ya. Bisa ya mungkin Mbak. di rumah dulu waktu dia kecil nggak pernah melihat ayahnya membantu istri gitu ya. Iya bisa Mbak seperti gitu. itu. Nah di sini sobat sehat nih yang cowok-cowok mungkin ada yang melihat ya calon ayah atau calon suami. Nah ini bahwa mengurus rumah tangga itu adalah tugas berdua ya Bu ya, bukan hanya tugas istri gitu. Jadi karena laki-laki kan perannya sebagai suami dan sebagai ayah ya Bu ya, nggak cuman sebagai kepala keluarga gitu. Memang kepala keluarga mencari nafkah, tapi harus nafkah kan nggak harus selalu berupa uang ya, ada nafkah batin, nafkah emosionalnya juga harus dipenuhi. Apalagi anak juga pasti butuh ayahnya ya Bu ya, dalam perannya sebagai seorang ayah di rumah tangga gitu. Jadi mari belajar ya para mas-mas, para ayah, sobat sehat semuanya, bahwa hidup itu menikah itu untuk hidup bersama, bukan tinggal bersama ya, nggak cuma tinggal bareng tok gitu ya. Nah untuk berikutnya nih Bu, ada pertanyaan lagi Mbak. Apakah akibat ini ada kelanjutannya Bu, apakah akibat tidak hadirnya peran ayah dalam tumbuh kembang bayi? Ya, tadi sebenarnya bersambung juga ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi akibat jika peran ayah kurang ya dalam tumbuh kembang bayi, memang sangat berdampak juga sebenarnya ya Mbak ya, karena seorang anak sejak bayi gitu ya, sebaiknya dia bisa merasakan juga peran ayah gitu ya. Jadi tidak hanya ibu terus yang menggendong misalnya ya, atau ibu yang selalu menstimulasi tumbuh kembang anak gitu ya, yang mengajak bermain anak gitu ya. Tidak hanya ibu, tetapi ayah juga bisa sebenarnya ya untuk memulai, bahkan lebih baik jika sejak hamil gitu ya, sejak proses hamil pun sudah mulai mengawali gitu ya. Jadi dia mengiringinya sejak hamil sampai melahirkan, itu akan lebih Mbak istilahnya lebih kuat gitu ya. Jadi ketika iya benar Mbak, misalnya pas hamil disapa dengan mengelus perut istri gitu ya. Kadang bayi juga bisa bereaksi gitu ya. Dan itu berlanjut ketika anak sudah lahir gitu ya. Peran ayah juga akan sangat besar di sini. Nah, jika kemudian peran ayah masih kurang, dikhawatirkan nanti tentu Mbak jauh gitu ya. Anak merasa jauh dengan ayahnya, terutama dari sisi emosi, merasa tidak dekat gitu ya dengan ayahnya, dan bisa saja pandangan ke ayah juga bergeser gitu ya.
yang dia tahu hanya ibunya gitu ya. Dan sebaiknya kan jangan sampai ya anak kita itu nanti merasa yang berperan tuh hanya ibu saja gitu ya. Jadi seorang ayah bisa banyak berperan dari sejak kecilnya ini gitu ya, dari membantu mengganti popok gitu ya, dari mengajak bermain, menstimulasi gitu ya, itu bisa dari sejak kecil sehingga terbangun kedekatan dengan ayah juga sudah dimulai sejak masa-masa ini gitu ya, masa-masa bayi ini gitu ya. Dan ayah tidak akan canggung pas kayaknya mungkin besar aja, nanti kalau udah mulai pengen berperannya pas sudah remaja misalnya kayak gitu. Nah itu kurang pas ya. Jadi memang sebaiknya bisa sejak bayi pun bisa ada peran ayah begitu Mbak. Nah, kalau masalahnya ayah dan ibunya LDR nih Bu, kan ada kan yang jauh LDM gitu, dan satu di Magelang, satu di Jakarta, satu di Magelang, satu di lautan, kan pelaut kan di laut ya Bu, kan pulangnya nggak yang setiap hari. Nah itu bagaimana Bu peran untuk si ayah yang di sana kepada si anak ini? Kepada si anak ya. Sebenarnya bisa disiasati juga Mbak, walaupun LDR gitu ya. Kalau sekarang zamannya mungkin udah canggih ya. Jadi bisa lewat video call mungkin ya, bisa langsung menelpon, itu bisa dilakukan juga gitu ya. Nah kemudian setelah pas ada momen bertemu, nah itu benar-benar dimanfaatkan juga untuk melakukan kegiatan yang berkualitas gitu ya dengan anak gitu ya. Jadi jangan sampai hanya misalnya kita asik pegang HP gitu ya. Mungkin sekarang yang terjadi kayak gitu, sama-sama di rumah tapi masing-masing pegang HP. Iya, itu betul. Di keluarga sih, benar. Masing-masing punya kegiatan sendiri gitu ya. Iya, seperti itu nah, Mbak. Itu tadi ya, Sobat Sehat, mungkin ada yang LDR di sini bisa perannya itu dilakukan saat dari jauh juga bisa video callan, waktu udah ketemu. Nah ini dimanfaatkan quality time ya, bersama dengan keluarga gitu. Jadi jangan sibuk sendiri juga gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu dari Angga Dewan. Apa yang bisa dilakukan suami saat mendampingi ibu pasca melahirkan? Contohnya mungkin dapat cuti. Oh iya kan sekarang cuti panjang ya Bu ya. Iya. Ada yang katanya dapat 6 bulan gitu. Terus si suami itu bisa mendampingi ibu yang melahirkan. Apa aja nih Bu? Misalkan dapat cuti seminggu, timbang gabut, apa yang dilakukan? Iya, baik Mbak. Ini suami ini sebenarnya sudah siap ya untuk mendampingi ibu atau istri yang suami siaga ya. Ya, banyak sekali yang bisa dilakukan Mbak sebenarnya ya, karena istri sesudah melahirkan itu luar biasa ya. Masalah yang dihadapi itu sangat kompleks sebenarnya ya. Jadi jika para ayah yang kebetulan benar ini, ayo lebih didengar istrinya, lebih diperhatikan gitu ya Mbak. Oh, diamati istriku tuh ngapain aja gitu ya, aktivitasnya apa aja gitu ya. Itu kan sangat bisa dilihat ya, kalau secara mata itu bisa dilihat. Nah misalnya Mbak, bayi menangis gitu ya, istri udah harus siaga, menggendong, menyusui gitu ya. Padahal istri sebenarnya kan di saat-saat itu saat yang capek gitu ya, habis melahirkan capek, mungkin operasi dia juga merasa sakit bekasnya gitu ya. Nah itu benar-benar suami akan bisa lebih empati jika bisa melihat ini gitu ya, melihat istri yang seperti ini, kerepotan seperti apa, mengganti popok, mungkin istri belum sempat makan minum gitu ya, nanti sudah anaknya nangis lagi gitu ya. Karena bayi juga karakternya macam-macam ya Mbak ya. Ada bayi yang mungkin selalu pengennya digendong gitu ya, kalau nggak digendong nangis. Nah itu macam-macam juga. Jadi
banyak sekali yang bisa dilakukan suami. Dan kalaupun istri kok kayaknya nggak butuh nih ditolong gitu, sudah merantasi gitu ya, Udah sudah pinter apa-apa, itu nggak sepenuhnya seperti yang tampak gitu ya. Jadi suami sebaiknya bisa gitu ya untuk mau bertanya ya Mbak ya, sekedar membutuhkan apa, pengen diambilkan apa gitu ya, atau sekedar duduk di sampingnya aja gitu ya Mbak. Nanti istri itu kan merasa diperhatikan, oh suamiku ada nih di sisiku, bisa diandalkan gitu ya. Itu akan mengalir sendiri gitu ya perasaan istri. Iya, senangnya apa, pengen apa gitu, bisa langsung cerita ke suami gitu ya. Karena istri bisa saja dia merasa sungkan, segan gitu ya dengan suami gitu ya. Ada sebagian seperti itu. Jadi monggo para bapak yang istrinya habis melahirkan bisa juga lebih care ya dengan istrinya gitu ya. Begitu Mbak. Oke. Dan juga kalau istrinya si ibu ini happy, dia menyusuinya jadi gampang ya Bu ya, karena kalau mengeluarkan hormon oksitosin gitu ya, kayak itu tuh yang mempermudah untuk menyusui bayi. Jadi kalau ibunya sedih juga aslinya nggak keluar ya Bu ya. Itu ada hubungannya gitu dengan kebahagiaan istri tadi ya, kebahagiaan seorang ibu tadi untuk benar. bayi itu. Dan kemudian juga yang tadi daripada cuman duduk sebelahan Bu, mending mijitin. Betul Mbak. Ya kan capek ya. Terus ada pijit oksitosin, itu juga bisa dilakukan oleh seorang suami kan, karena kalau istri kan nggak bisa ya pijit di belakang sini. Pijit oksitosin betul, kan yang Mbak. di punggung gitu. Nah itu membantu banget tuh, timbang nanti kalau karena kalau ibu itu kadang misalkan ini kok asiku seret gitu, jadi tambah stres lagi kan, nanti kayak bayinya nangisnya sering gitu, padahal dia butuh ASI atau butuh susu gitu ya. Terus mungkin juga suami harus paham nih Bu, kayak macam-macam tangisan bayi. Ya kan? Bayi kan menangis kan beda-beda, ada yang nangisnya ternyata ngantuk atau lapar atau kembung gitu kan ya. Jadi harus paham ini para suami, jadi membantu istrinya gitu. Terus karena kan beberapa mungkin itu bayinya nangis terus, lapar tuh, terus langsung dikasih ibunya disuruh nyusuin, padahal bayinya ngantuk, bukan pengen mimi ya Bu ya. Jadi dikenali ya para bapak dan calon bapak ini bahasa bayi, karena bayi kan cuma bisa bahasanya nangis, dengan ya. nangis ya. Kalau dia udah bisa bilang, kita yang kaget. Oke, gitu ya sobat sehat, udah habis pertanyaannya Bu. Nah, Mbak, kita kenali tuh diri kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang saudara, sebagai orang tua dari calon anak kita yang nanti akan melahirkan gitu ya, atau kita sendiri sebagai ibu hamil, untuk mengenali nih baby blues ini untuk lebih dalam, supaya kita bisa tahu penanganannya ya Bu ya, dan pencegahannya. Nah, kembali lagi nih Bu, kalau ada sobat sehat mungkin yang ingin mengkonsultasikan diri ke Rumah Sakit Merah Putih nih Bu, selain baby blues mungkin ada yang ingin dikonsultasikan, layanan apa yang bisa diberikan di klinik psikologi di Rumah Sakit Merah Putih? Baik Mbak. Nah, selain untuk mengkonsultasikan tadi baby blues ya, sobat sehat bisa juga mengonsultasikan permasalahan diri, kemudian bisa permasalahan rumah tangga juga dengan pasangan gitu ya, kemudian bisa tes IQ juga, kemudian tes potensi akademik, tes minat bakat, atau pengembangan diri juga bisa gitu nih. Begitu Mbak. Oke, kalau untuk kliniknya sendiri buka setiap hari apa Bu? Ya, klinik Poli Psikologi buka tiap hari ya, dari Senin sampai Sabtu. Kemudian untuk pendaftarannya hari Senin sampai Kamis pukul 7 sampai 11 dan hari Jumat pukul 7 sampai 10. Untuk hari Sabtu pukul 7 sampai 10.30.
silahkan sobat sehat nih yang ingin berkonsultasi di klinik psikologi, bisa banget bertemu dengan Ibu Diah Ning ya. Kita ada psikolog klinis 2. Silahkan sobat sehat bisa memilih ya, mau dengan Ibu Ning atau dengan satu lagi dengan Bu Novia. Iya. Sobat sehat, silahkan yang ingin memeriksakan dirinya ke klinik psikologi bisa banget mendaftarkan diri secara langsung melalui loket pendaftaran di lantai 2 gedung RSUD Merah Putih, atau dengan online melalui Klik MP dengan website s.id/rsudmp. Dan kemudian untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sobat sehat dapat menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih dengan WhatsApp di nomor 0811 2586 000. Sekali lagi 0811 2586 000. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram RSUD Merah Putih di @rsud-merah-putih ya, untuk mengetahui informasi layanan terbaru dari RSUD Merah Putih. Oke Ibu, sebelum kita tutup nih Bu, untuk podcast episode 18 kali ini, kira-kira apa nih yang ingin disampaikan kepada sobat sehat semuanya tentang kesehatan mental atau pencegahan baby blues ini Bu? Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang ini pesan yang selalu digaungkan ya Mbak, kalau di kesehatan mental buat sobat sehat, terutama ibu-ibu yang sedang hamil atau sudah melahirkan bayinya ya. Kami mengajak ya untuk ayo komunikasikan ya jika memang mengalami hal-hal yang dirasakan tidak nyaman secara psikis ya, dan itu nanti mengganggu lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi segera aja disampaikan ke suami atau ke saudara atau siapapun yang dipercaya gitu ya, supaya bisa segera ditangani. Kadang kita nggak tahu ibu itu mengalami sesuatu kalau nggak bicara gitu ya Mbak. Jadi penting sekali untuk orang lain tuh ngerti yang dialami ibu-ibu itu seperti apa gitu ya. Jadi tidak usah sungkan gitu ya untuk menyampaikan gitu ya, gitu Mbak. Oke, berarti komunikasi is the key. Iya. Oke. Nah, sobat sehat, terima kasih nih sobat sehat sudah ikut bergabung di ngusik episode 18 kali ini, dan terima kasih juga Ibu Dia sama-sama sudah mau ngobrol-ngobrol dengan Ica dan memberitahukan informasi-informasi yang ternyata sangat menarik sekali ya tentang baby blues ini kepada sobat sehat semuanya. Iya, terima kasih sama-sama Mbak, semoga bermanfaat juga. Amin. Oke, terima kasih ya sobat sehat sudah menyimak musik episode kali ini. Sampai jumpa di episode musik berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.